kesempatan ini dapat berdoa kami sampaikan sebagai penyita kepada Bapak Kapolsek Boyolali yang sudah hadir berkenan bersama kita di pondok pesantren ini, dan mengucapkan terima kasih dan rasa bangga dan merasa mulia atas kunjungan Bapak ini sebagai aparat negara yang mengetahui pemerintahan, perkembangan Indonesia, perkembangan para pemuda generasi bangsa. Dan kami sekalian ambillah kesempatan yang berharga ini, apa nanti yang disampaikan oleh Bapak ini, catatlah yang kau anggap penting, catat kata-kata yang indah, catat pesan-pesan baik, catat. Semoga itu nanti menjadi pedoman atau usul untuk bangsa Islam. Kepada Bapak kita persilakan memberikan amal yang sangat penting untuk melaksanakan kita ini. Semoga Allah memberkati kita dan kita selalu dan dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak sayang, nggak kenal, maka ilmunya tidak masuk. Ibarat gelas, kalau ada airnya, kalau saya isi, dia nggak bisa masuk. Ya, gelas. Ketika adik-adik ketemu dengan saya, tolong ditambahkan sedikit, karena lihat di sini kitab kuning, kitab ayat-ayat sudah penuh di kepala. Ya, sudah penuh di kepala, semuanya tegang, ya kan? Tapi saya sampai di sini sangat bahagia. Adik-adik ada pelajar yang sangat beruntung. Kenapa? Ketika bangun tidur subuh sudah sholat berjamaah sama orang soleh, ya kan? Ketika bangun tidur sampai isya sudah sholat sama orang-orang ganteng nih, ya, ganteng soleh. Yang di sini sholat sama calon bidadari surga. Setuju? Ya, sangat beruntung. Ya, sangat beruntung adik-adik, orang tua, ya, orang tuanya, keluarganya, adik-adik sangat beruntung di sini. Calon apa nih? Calon Ustaz yang menyampaikan kalimat-kalimat, yang menyampaikan kebenaran. Tidak ada yang berbuat jahat di sini. Kalaupun jahat yang laki-laki, ya kan? Kenapa? Yang laki-laki jahatnya kenapa? Karena ayat di dalam Al-Quran, ya, jadilah istri 2, 3, ya, ya. Ada itu. Setuju? Kan jahat tuh ya, kan? Kan bilang jahat, ya kan? Makanya saya bilang hanya itu saja, ya, yang lain tidak ada. Tapi kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Apa? Pastabakul. Ayo, ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nama saya Miftahuddin. Tahu artinya? Hah? Kunci agama. Nama saya Miftahuddin. Maknanya Arahab. Jadi kalau adik-adik mau belajar agama, kuncinya sama saya. Setuju? Hah? Di Sibuan hanya sendiri. Adik-adik lah yang menjadi anak-anak saya. Anak saya banyak. Anak saya adalah pelajar, sahabat, polisi. Anda sahabat polisi. Anak yatim di sini, yatim piatu, saya yatim piatu. Sekarang pada usia 5 tahun saya anak yatim, bapak saya sudah tiada. Saya pekerjaannya adalah membantu ibu saya jualan kopi. Itu sama membantu ibu saya jalan kaki ke sana, ke pajak itu,
sampai jam 6. Jadi jam 4 itu saya sudah ngantar teh manis, ngantar kopi, kemudian jam 6 saya harus lari. Nah, saya bangunnya itu tiap hari jam setengah 4 sudah bangun untuk membantu ibu saya. Ketika saya masuk polisi, ibu saya masih 18 tahun, tamat SMA. Saya masuk polisi, langsung ke pendidikan di Aceh, kemudian sampai di Aceh. Setelah tamat pendidikan, ibu saya tidak lama meninggal pada saat saya usianya 19 tahun. Setelah saya tamat polisi, ibu saya meninggal. Padahal ibu saya ini karena waktu itu, maaf ceritanya itu adalah waktu itu Aceh itu masa DOM, daerah operasi militer. Saking dia sayangnya, dia rindunya sama saya, saking dia itu mengharapkan kita menjadi anak yang soleh, anak yang ini, ya, maka dia sakit. Mungkin di antara adik-adik anak yang orang tuanya sangat merindukannya, ya, sangat setiap hari mendoakannya. Ya Allah, berilah ilmu kepada anak, berilah kesehatan kepada anakku, ya, supaya berhasil menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti. Ya. Sekarang adik-adik pejamkan matanya. Saya sudah mengingat orang tua saya. Saya ingin adik-adik mengingat orang tuanya. Pejamkan matanya, kita melihat dengan hati. Mampukah adik-adik mengingat orang tua yang ada saat ini di rumah, ya, pekerjaannya ada yang bersawah, ada yang berkebun, ada yang mencuci pakaian kita, tapi kita ketika pulang tidak pernah mencium tangan ibu kita. Oleh sebab itu, kirim Al-Fatihah kepada ayahmu 2 kali. Ibumu yang selalu menganggap engkau kecil di matanya, tidak pernah menganggap engkau besar. Kirim Al-Fatihah kepada ibumu 2 kali.
nafkahi untuk ayah dan ibu kita. Kirim Al-Fatihah kepada ayah dan ibu. Selamanya kita harus mengirim doa kepada ayah dan ibu kita. Ingat bahwa bukumu, penamu adalah keringat orang tuamu. Jangan salah dalam menggapai cita-citamu. Hari ini kita berjanji di dalam hati bahwa kita akan membahagiakan orang tua kita. Iya ya, Al-Quran 30 juz bisa dihafal, apalagi ilmu kedokteran. Kita mulai dari kata pintar. Nah, kita kembali ke ininya, motivasi diri. Pintar dalam pendapat bisa dikeluarkan aja, tidak ada yang salah pendapat. Agama diamalkan dalam hidup. Ranking 2, ranking 1 nih, ranking 2. Kenalkan nama saya Sofian Sihaan. Pintar adalah pandai dalam ilmu agama maupun dalam ilmu kemasyarakatan. Ya? Oh, kekurangan. Tanggung jawab. Jadi saya minta ikut tanggung jawab terus di dunia. Oh, apa? Nah, Minta dalam arti adalah apabila diberikan suatu materi pembelajaran, seorang peserta tersebut bisa memahami ataupun bisa menggunakan dari suatu materi tersebut dengan cepat. cepat memahami. Jangan dulu ulang. Nanti cepat. Ya. Nanti apa ya? Nanti apa? Semua tadi kan enggak? Semuanya begini. Nah, yang 4. Ya. Perkenalkan nama saya Andi Surya. Menurut saya pintar itu adalah mengerti perasaan orang lain. Mengerti perasaan. Mengerti perasaan orang lain. Iya. Bicara perasaan. Ya. Perasaan orang lain. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Tidak ada? Kemudian kita masuk, nanti kita bahas, kemudian kita masuk kepada cerdas.
Cerdas apa tadi? Sudah? Sudah ada? Kalau pendapat atau tidak ada pendapat? Menyelesaikan pekerjaan yang sesulit apapun. Menyelesaikan permasalahan sesulit apapun. Setuju? Gitu ya? Ya, itu. Ya, jalan dulu. Tepuk tangan. Dan masalah sesulit apapun. Ranking 2. Ranking 2. Mudah memahami, cepat tanggap dalam masalah, menyelesaikan masalah. Ya, yang ketiga. Bisa dapat menggunakan suatu pelajaran Menggunakan atau tujuan materi yang dipelajari. tujuan materi yang dipelajari. Oke. Inilah pendapat adik-adik. Ya. Tidak ada yang salah dengan pendapat. Karena doa orang tua kepada mengharap kau belajar dari sana. Ada yang doa orang tuanya kepada ini tidak mendoakan kau supaya pintar. Tidak ada ya. Semua mendoakan supaya seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahan teori dan nilai-nilai. Ya, makanya pintar itu siapa itu pintar itu si H10 pintar karena dia ranking 1, ranking 2-nya juga pintar, ranking 3-nya juga pintar katanya kan? Ya kan? Ya kan? Ranking 3, 4-nya juga pintar, mampu menyelesaikan permasalahan teori. Sekarang nilainya udah dibagi, nanti dapat ranking juga nanti kan? Setuju? Kalau pintar itu menyelesaikan permasalahan dengan teori. Hah? Kalau pandai tanpa teori, nah itu bocor pak, diganti banyak, buka banyak atau apa, atau mogok sepeda motornya, pakai teori. Yang polusinya itu tanpa teori. Kebaikan dari berita dan nah kalau cerdas tadi, Khalifah Rosidin kata, stop tadi ya. Saya kan ingat itu Khalifah Rosidin. Khalifah, ya, ini Rosidin, gini, ya, pemimpin yang cerdas, ini cerdasnya. Tidak cocok? Cocok? Cocok atau tidak cocok? Baik, adik. Jadi, kenapa kata pintar dan cerdas? Saya sampai di sini saja. Hari ini kita sampai di pintar dan cerdas. Karena berakhlak itu tentu adik-adik ini, kemudian berwawasan dan kreatif itu nanti kita bahas dalam kecerdikan. Cerdik, ya. Saya sampai cerdas saya. Cerdas adalah kemampuan seseorang menyelesaikan permasalahan dengan pikirannya. Cerdas itu kemampuan seseorang menyelesaikan permasalahan hidup, permasalahan sekolah dengan pikirannya. Makanya kecerdasan itu terbagi lagi menjadi 9, tapi kata ahli saya hanya membuat sampai 5 saja. Satu, kecerdasan intelijensi. Kecerdasan spiritual, kecerdasan
kecerdasan linguistik, intelijensi, kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia berbeda-beda. Saya mempunyai IQ. IQ tahu? Intelijensi IQ mungkin ukurannya 120. Saya begitu menerima pelajaran, begitu mengenal kitab, saya hanya mampu dalam 1 kali baca bisa hafal. Misalkan kamu berapa kali baca supaya bisa hafal? Kamu kan bagian penghafal nih, ya? Kamu paham nggak menghafal? Ya kan? Kamu berapa kali? Hah? Berkali-kali. Kamu berapa kali? Berkali-kali. Kamu berapa kali? Berkali-kali. Kenapa? Itulah kecerdasan kita berbeda-beda. Saya mungkin 2 kali, mungkin 5 kali. Itu mungkin 1 hari belum juga. Tapi di sana ada kemauan dan ketekunan. Anda mau, Anda tekun, Anda sungguh-sungguh menjadawa. Sungguh-sungguh. Kamu paham siapa kamu, diri kamu. Ya? Intelijensi kamu berapa? Perempuan itu. Di mana dilatih itu? Dilatih di sini, dilatih di rumah. Ini tidak dapat hanya di sekolah ya. Kecerdasan ini tidak hanya dapat di sekolah. Ini orang tua juga, ini doa-doa orang tua. Ya? Kemudian doa supaya mudah menghafal. Ada ya? Itu doa kita usahakan. Bukan hanya karena dinilai sama Pak Guru tadi. Ya kan? Paham kan? Sudah paham? Apanya? Kemampuanmu berapa? 4 kali? 5 kali? Ustaz, berapa kali bisa hafal? Membacanya 4 kali. Berarti usahanya dengan tekun, sungguh-sungguh. Kenapa dia bisa? Karena dia tekun dan dia sungguh. Anda tidak sungguh-sungguh. Karena dia sudah 27 juz, di sini masih 2 juz. Jadi tidak sungguh. Sana kalau mau cari, kalau mau ke surga di sana, ke sana caranya, lihat ke sana. Ustaz, saya promosikan. Ya. Mau ke surga atau neraka? Surga. Sana ikut kiblatnya, lihat yang baik. Ya, dia berkali-kali dia menghafal baru bisa dapat. Tapi dia sungguh-sungguh. Nah, bedanya dengan yang tidak sungguh-sungguh. Hanya itu aja bedanya. Semuanya bisa. Ya? Kemudian kecerdasan spiritual. Nah, ini tadi ada yang nggak belum sholat di sini. Ini spiritual ini orang yang taat ibadah. Spiritual ini adalah orang yang taat ibadah, ikut ibadah. Hanya Qori Pak Rosidin, ya, pemimpin yang cerdas. Ini Kongres Al-Amin. Cocok nggak yang dengan saya yang sampaikan? Cuma adik belum paham, karena belum dikasih tahu. Ini saya kasih tahu. Nanti setelah saya kasih tahu, baru cerdas itu gini, gampang. Setiap hari memang sudah dilakukan, ya kan? Taat ibadah. Ada yang belum sholat sini? Ada? Ada. Ini yang taat ibadah yang bersama saya semua. Kemudian masuk kepada kecerdasan emosi. Apa itu? Nah, kalian yang puasa, orang yang sabar. Ada di sini. Di Sport Fest ini adalah orang-orang yang kecerdasan sosial adalah mampu bergaul. Anda tidak punya musuh. Ketemu orang tua dihormati.
temu yang mudah disayangi. Kemudian kecerdasan linguistik, kemampuan menyampaikan. Dan kultum setiap pagi berdiri menyampaikan, berbicara. Pelajar sahabat puisi ada yang pintar, cerdas. Ternyata di sini Khoifah harus ini yang menyampaikan sesuai dengan tema yang saya bawa. Ya, ingat dirimu. Kamu dapat kepintaran di sini, dapat kecerdasan. Kamu harus mampu untuk mengevaluasi dirimu. Siapa yang engkau jadikan motivasi, ya, untuk engkau menjadi orang baik, orang sukses, orang pintar, ya, belum tentu bisa berhasil dengan nilai-nilai. Ya, orang pintar belum tentu bisa berhasil dengan nilai yang dikasih guru kepadanya. Setuju? Setuju. Kalau orang cerdas bisa? Bisa. Cerdas ini, cerdas apa? Sabar, cerdas itu. Ini menjadi guru ngaji. Bisa. Bisa kan? Karena taat agama, taat ini bisa jadi guru ngaji. Bisa ceramah ke masjid. Bisa. Bisa dapat duit, sedekah. Jadi guru. Bisa karena cerdas. Orang baik tidak akan berbuat jahat. Makanya saya sampaikan adik-adik ini adalah pelajar pondok pesantren sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila ada dua orang golongan orang mukmin berpegangan, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah hingga golongan itu kembali kepadamu. Jika golongan itu telah kembali kepadamu,
maka berpegang adillah kepada keduanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Holisah Daulay, santri dan bela negara. Melalui sejarah bangsa Indonesia, kita melihat begitu banyak yang berperan dalam merebut kemerdekaan. Pada tanggal 22 Oktober 1445, resolusi jihad digelarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan alim ulama, santri dan masyarakat Surabaya. Suara takbir berkumandang memenuhi angkasa. Penjajahan harus dienyakan dan dimusnahkan dari bumi Nusantara. Dan puluhan tahun setelah itu, bangsa ini mengenang peristiwa penting tersebut dengan menandai tangan tersebut sebagai Hari Santri Nasional. Rayakan, namun ingatlah sejahtera. Peperangan antara hidup dan mati pernah terjadi pada hari itu. Karya Ulfa Holisah Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Polisi, yang terhormat saudara dan saudari. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanyalah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, in tansurullaha yansurukum. Jika engkau tolong agama Allah ini, niscaya Allah akan menolongmu. Orang kaya menolong agama Allah ini dengan menginfakkan hartanya, membangun sekolah, membangun masjid. Guru-guru menolong agama Allah ini dengan mengajarkan ilmunya. Pemimpin menolong agama Allah ini dengan memimpin rakyatnya supaya di jalan Allah. Lalu apa yang bisa kita tolong? Sebagai santri bisa kita tolong kepada agama ini hanyalah belajar dengan sungguh-sungguh. Gapai impianmu, gapai cita-citamu, buat orang tuamu bangga, guru-gurumu dan keluargamu. Sebagaimana pepatah mengatakan, ijtihad wala taksar wala taqubilan panadamatul uqubah liman yatakasar. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, karena bermalas-malas itu akan melahirkan penyesalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولئن
كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi makna firman tersebut ialah tentang apabila kamu mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambah, dan apabila engkau kufur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jadi bersyukur ini adalah salah satu makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini terbagi tiga. Yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua ialah bersyukur kepada Allah. Yang ketiga ialah berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Karena zikir kepada Allah masalah yang besar bisa menjadi kecil. Berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, maka selalulah mengingat Allah. Dalam firman tersebut menerangkan bahwa kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat apa lagi yang kau dustakan kepada Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebaik-baik makhluknya. Oleh karena itu, marilah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, marilah kita memperbanyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang di luar sana yang di rumah sakit, dia ingin melaksanakan ibadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Dan kita yang di sini yang masih sehat, yang masih sanggup untuk melaksanakan amal ibadah, marilah kita sama-sama berbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di akhir nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kita menggunakan umur yang lama ataupun usia hidup di dunia ini, apakah untuk kebaikan, apakah untuk kejahatan. Oleh sebab itu hadirin, marilah kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilepaskan saudara tadi tersebut. Barang siapa yang mensyukurkan nikmat Allah, Allah akan menambahnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu hadirin, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa alihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal awaliha wa alihi wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal awaliha wa alihi Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. المكرم والمحترم أبويا مدير معهد الأمين Mompa, المكرم ضيوفنا الكرام Bapak Kapolsek Baru, Al-Mukarram Al-Asatiz wal-Asatijah, ayyuhal hadiruna wal-hadirat rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullaha syukran katsiran ila Allah ta'ala alladhi qad a'tana rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak bil lafzi alhamdulillahi rabbil alamin. Thaniyan salatan wa salaman ala rasulillah alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratin mustaqim bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Qabla an atakallam أود أن أشكر رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة غالية لأتكلم بين أيديكم تحت الموضوع التكنولوجيا وتأثيرها على الطلاب. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوان الأحبة، كان للتطور التكنولوجي تأثير كبير على حضرة الإنسانية اليوم، فينقسم هذا التأثير إلى قسمين، هما تأثير إيجابي وتأثير سلبي. فالآن سأتحدث عن التأثير الإيجابي للتطور التكنولوجي خاصة بالنسبة للطلاب. أولا، تقدم التكنولوجيا يسهل الطلاب على اكتساب المعرفة ويمكنهم من البحث عن المعلومات من الإنترنت ومشاهدة فيديو والاستماع إلى المذياع وغيرها. ثانيا، مع التكنولوجيا يكون السفر في طلب العلم أسهل وأسرع. ثالثا، تقدم التكنولوجيا يساعد الطلاب على إجراء البحوث العلمية في المختبرات العلمية والطبية والبيولوجية والكيمياء وغير ذلك. أيها الحاضرون الكرام، يمكن أعتبي بهذا الكلام أستعفيكم من كل خطأ ونسيان، وأشكركم على حسن اهتمامكم. إلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram yang terhormat Abuya Mudir Ma'had Al-Amin Mampang, dan yang saya sayangi, yang saya hormati Bapak Kapolsek Barumun, dan yang saya hormati Abuya dan Umi, anak murid kami sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, insyaallah. Salam dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa yang telah dipaparkan oleh teman kita tadi, yaitu pentingnya teknologi di zaman sekarang ini, khususnya untuk kita pelajar. Nah, yang pertama tadi untuk memudahkan kita untuk memahami pelajaran, contohnya menonton video, mendengarkan audio. Dan yang kedua tadi supaya memudahkan kita untuk mencari referensi-referensi yang ada di dalam kitab, yaitu kita mencari referensi dari apa tadi? Ada dari internet. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pidato bahasa Arab yang dibawakan oleh anak-anak kita tadi. Jadi pada kawan bercahaya ketika saya sampai Sibuhuan itu tanggal 1 bulan 9 2020. Waktu itu saya sudah terima di Polres. Ternyata cahayanya setelah saya sadari, mungkin saya salah juga. Setelah saya di Polsek Barumun, setelah saya banyak ketemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik pesantren, ternyata cahaya itu cahaya Islam. Cahaya Islam yang ada di pondok pesantren, karena Polsek Barumun itu yang kena cahayanya, ya. Di sana ada pesantren, di kanan ada Haywara, kemudian pesantren yang di Busonik, yang di Busonik, kemudian di samping kiri itu ada Al-Mukhlisin, ada Al-Amin. Kalau di sebelah baratnya itu ada
sampai kepada NU Halakimiyah ya. Baratnya itu ada Ansor sama yang Darul Ilmi 2, kemudian di depannya itu Luhur Islam, Jakwariyah dan sebagainya, dan sampai ke Luhur Islam sama. Kemudian di Sibuan ini juga saya banyak menemukan majelis taklim. Jadi cahayanya cahaya Islam, ya. Jangan nanti berbeda pendapat tentang apa. Kemudian tentang KPKP itulah yang menjadi tugas kita, tugas para adik-adik. Polisi itu adalah orang yang menjaga dunia ini. Tidak hanya saya yang sebagai polisi berseragam, kalau saya untuk ini, tapi adik-adik juga polisi, ya. Ingat, polisi itu ada orang yang menjaga. Kita sama-sama menjaga, menyampaikan kebenaran, ya. Kalau saya saja tidak bisa, karena masyarakatnya itu untuk Barumun saja itu 100.000 jiwa, sama Kapolsek Barumun nggak mampu. Untung ada Buya, ada Ustadz di sana, ada adik-adik nanti pulang ke rumah sampaikan kepada orang tua, keluarga, harus mampu menjadi polisi bagi dirinya. Ya, bisa ya? Polisi itu menjaga, kenapa? Karena yang dijalankan oleh polisi ini adalah hukum-hukum KUHP itu berasal dari aturan dan kewajiban yang ada di dalam kitab suci. Ya? Semua yang dilarang di dalam kitab suci dilarang juga di KUHP. Semuanya, hampir semuanya. Jadi adik-adik ini adalah sahabat polisi, ya, karena mampu menjadi polisi bagi diri sendiri. Ya, ada lagi Ustaz yang mau sampaikan? Mungkin ini. Jadi sedikit garam ini ada pituah Tuan Guru Syekh Al-Mukhtar Maulana Nasution. Jadilah seperti garam. Garam itu berharga, dicari, ditunggu. Ada pesta pernikahan memasak gulai, kalau tidak pakai garam, ditunggu garam itu. Jadilah orang yang berguna di masyarakat, ditunggu, diharapkan, dan dimanfaatkan. Jangan jadi seperti lalat. Katanya, lalat itu dia sombong jaya kalah. Karena itu sombong nak. Menambutuna yas, menambutuna kotor, mula songkok jaya kalah. Jangan seperti lalat, tapi jadilah seperti garam. Itu saja mungkin Pak ya. Kapolsek, terima kasih kepada Bapak kita Kapolsek yang sudah memberikan arahan, bimbingan dan pandangan-pandangan dan juga motivasi dengan rombongan. Dan ini mungkin akan dimasukkan Bapak Kapolsek ke YouTube. Nanti tontonlah di kampung. Kalau di sini Pak santri di semua dilarang bawa HP handphone. Walaupun teknologi ini memang perlu bagus, tapi ada saatnya mungkin setelah kuliah nanti. Karena pernah disita handphone jam 1 datang panggilan, jam 2 juga datang. Ini siapa ini? Jadi bisa mengganggu. Daripada itu supaya fokus mereka, kalau handphone ditiadakan di sini untuk sanksi kecuali dulu. Baik, pertemuan ini sangat berharga dan bersejarah. Baru pertama kali ini Bapak Kapolsek kita yang baru datang di pondok pesantren. Mudah-mudahan harapan kami Bapak Kapolsek jangan bosan datang ke pesantren ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga Bapak Kapolsek panjang umur, sehat jasmani rohani, selalu mendapatkan keluarga sakinah mawaddah rahmah dan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah.
Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.